Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Aurel dari kelas Humas 2 dengan NPM 0441119539. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Humas Pemasaran dengan judul Tantangan dan Peluang Humas Pemasaran di Era Digital. Pada presentasi saya kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama yang akan saya bahas adalah latar belakang. Kemajuan teknologi telah mengubah wajah perekonomian, khususnya pemasaran. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi di era industri 4.0 adalah munculnya karakter para pelaku marketing 4.0. Marketing public relation merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program yang dapat merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui pengkomunikasian informasi yang dapat dipercaya. Marketing public relation secara garis besar merupakan suatu kesatuan antara marketing dan public relation dalam upaya mencapai tujuan perusahaan untuk memasarkan produk, baik jasa ataupun barang, sekaligus sebagai upaya meningkatkan laba serta citra perusahaan. Rumusan masalah yang bisa diambil adalah apa saja tantangan dan juga peluang humas pemasaran di era digital, serta tujuan dari pengerjaan tugas ini ada 5, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian tantangan dan peluang. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian humas pemasaran. Yang ketiga, untuk mengetahui pengertian era digital. Lalu yang keempat, untuk mengetahui tantangan humas di era digital. Dan yang terakhir, untuk mengetahui peluang humas di era digital. Pada bagian ini, yang pertama adalah tantangan. Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk mengunggah kemampuan. Tantangan juga dapat diartikan sebagai hal atau objek yang mengunggah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Yang kedua adalah peluang. Peluang atau kebolehjadian atau dikenal sebagai probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Yang ketiga adalah humas. Humas ialah sebuah proses yang terus-menerus dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh kemauan baik dan pengertian dari pelanggan, pegawai, dan publik yang lebih luas. Kegiatan humas pada hakikatnya adalah kegiatan berkomunikasi dengan berbagai macam simbol komunikasi, verbal maupun non-verbal. Yang keempat adalah humas pemasaran. Humas pemasaran atau marketing public relation adalah bagaimana humas merencanakan dan menjalankan program komunikasinya untuk mendukung unit pemasaran menurut Thomas L. Yang terakhir adalah digital. Digital menggambarkan teknologi elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data dalam dua kondisi, yaitu positif dan non-positif. Menurut Tom E. Rolnicki, digital adalah kata, gambar, dan grafis yang mendeskripsikan dalam bentuk numeris melalui piranti komputer. Lalu, apa saja tantangan humas pemasaran di era digital? Salah satu tantangannya ialah pertumbuhan teknologi komunikasi yang semakin pesat. Hal ini berdampak pada penyebaran informasi yang semakin cepat dan luas. Seorang marketing public relation harus mampu beradaptasi sekaligus mengaplikasikan budaya berbasis digital dan virtual yang semakin lama semakin berkembang. Keinginan publik yang semakin beragam, serta banyaknya permintaan publik yang belum dapat dipenuhi oleh perusahaan, juga dapat menjadi tantangan bagi seorang marketing public relation. Seorang marketing public relation harus mampu menyeragamkan informasi untuk publiknya, dengan memberikan edukasi, program-program PR, serta tanggung jawab sosial yang baik, agar mendapatkan kepercayaan dari publik. Selain itu, tentu ada peluang bagi humas pemasaran atau marketing public relation di era digital ini. Seperti mudahnya melakukan pemasaran digital melalui internet. Internet juga dapat menghubungkan seluruh individu di seluruh penjuru dunia, sehingga dapat memberikan bentuk layanan informasi secara lengkap yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam memperkuat strategi komunikasi pemasaran suatu produk. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa di era modern saat ini, kegiatan PR tidak hanya terfokus pada ruang lingkup publik internal dan eksternal saja, akan tetapi telah cenderung mendukung program pemasaran sehingga kegiatan PR telah menjadi bagian dalam program pemasaran. Perlu disadari bahwa perkembangan teknologi internet tidak hanya membawa dampak pada kegiatan komunikasi pemasaran saja, namun juga melingkupi proses pencarian informasi produk sampai kepada
pada proses pembayaran hingga pada tahap penyampaian feedback setelah penggunaan produk dan jasa pada konsumen. Sehingga pemanfaatan platform dan media sosial maupun online lainnya dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik oleh pelaku bisnis atau perusahaan dan konsumennya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.